Shalom. Saudara, kita bisa memahami penderitaan ketika seseorang misalnya jatuh sakit, mengalami PHK, gagal dalam usaha, tidak lulus dalam studi. Itu tentu menyakitkan. Tetapi bukankah masih di dalam batas yang bisa kita pahami? Kita tahu sebabnya, kita bisa melihat dampaknya, dan meskipun berat, kita masih bisa mencari penghiburan. Namun saudara, ada penderitaan yang jauh lebih dari itu, yang tidak hanya melukai tubuh tetapi mengguncangkan hati, bahkan bisa jadi iman seseorang. Penderitaan yang mencengkram jiwa saudara, mencabik-cabik hati dan membuat seorang merasa seolah ia terbuang ke dalam kegelapan tanpa ada akhir. Tidak ada pelukan yang cukup untuk menguatkan, tidak ada kata-kata yang mampu menenangkannya. Hati terasa hampa, harapan memudar, dan hanya ada kata-kata saudara yang terucap di mulut, "Di manakah Tuhan? Mengapa aku dibiarkan sendiri olehnya? Mengapa semua ini terjadi padaku?" Saudara, mari kita mengingat tentang kisah seorang ibu di kota Palu yang di waktu itu kehilangan seluruh keluarganya dalam gempa dan tsunami tahun 2018. Saudara, gempa bumi berkekuatan 7,5 skala magnitudo itu telah disusul dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam sekejap, rumah ibu itu lenyap saudara ditelan gelombang. Suaminya hilang dan ia hanya bisa melihat tangan kecil anaknya yang tak ada lagi di genggamannya. Oh saudara, semuanya tersapu arus yang ganas. Sesudah air ganas itu surut, ia kembali saudara dan berteriak memanggil nama mereka yang ia kasih. Dia berlari di antara puing-puing berharap menemukan ada yang masih hidup. Namun saudara, yang tersisa hanyalah keheningan yang mengekakkan, kesunyian yang mengoyakkan hati. Saudara, langit seakan bisu, bumi terasa asing. Di tengah reruntuhan ia duduk dengan tatapan kosong, tak lagi punya daya saudara untuk menangis. Air matanya habis, ada luka yang tak berdarah, ada jeritan yang tak bersuara, ada kesedihan yang tak dapat dipahami. Saudara, orang-orang di waktu itu mencoba untuk saling menghibur dan menguatkan, tetapi bagaimana mungkin ada kata-kata yang cukup? Ibu ini hanya bisa bergumam dengan suara gemetar, "Tuhan, aku tidak kuat. Di manakah Engkau?" Saudara, dalam penderitaan yang begitu dahsyat ini, kita melihat gambaran yang sama dalam nubuatan Nabi Yesaya kepada umat Allah di tanah pembuangan Babel. Hati mereka saudara telah hancur, harapan mereka telah sirna. Mereka menantikan seorang pemimpin yang gagah berani, seorang raja yang diharapkan dapat membebaskan mereka dengan kuasa dan kekuatan fisik untuk berperang melawan Babel. Tetapi saudara, apa yang Tuhan janjikan melalui Nabi Yesaya ini, bahwa di tengah penderitaan umat karena dosa mereka, cara Allah untuk memulihkan bukan seorang pejuang dengan pedang, melainkan seorang hamba yang menderita. Oh, ini sungguh membingungkan, bukan? Bagaimana mungkinkah keselamatan datang melalui penderitaan? Bagaimana mungkin kemenangan justru lahir dari hamba yang menderita? Apa yang Yesaya nubuatkan kepada umat, sepertinya jalan Tuhan itu tampak berlawanan dengan logika manusia. Tapi saudara, di sanalah letak misteri kasihnya, bahwa keselamatan yang sejati sering akan lahir justru dari luka penderitaan. Begitulah saudara cara Allah bekerja. Dia tidak hanya memahami penderitaan, tetapi memakai penderitaan sebagai jalan keselamatan untuk menyatakan kemuliaannya. Saudara, jika Allah sendiri memilih jalan penderitaan untuk menyelamatkan, bukankah ini saudara seharusnya mengubah cara seseorang untuk melihat penderitaan, termasuk saya dan saudara? Adakah kita mau memahami rencananya? Adakah kita mau menerima kasih-Nya yang dinyatakan melalui pengorbanan hamba Tuhan itu? Mari saudara kita melihat bagaimana Yesaya menggambarkan hamba Tuhan ini dan bagaimana saudara nubuat ini digenapi di dalam Kristus.
Penderitaan seringkali datang tanpa peringatan, bukan? Dia menghancurkan harapan, meremukkan hati dan membuat kita bertanya di manakah Tuhan. Dalam masa-masa sulit, iman diuji dan harapan terasa menjadi sirna. Saudara, bangsa Israel mengalami hal ini terbuang dari tanah air mereka. Mereka merasa Tuhan telah berpaling. Namun justru di tengah kegelapan suara Tuhan bergema melalui nubuat Yesaya ini. Bukan dengan kekuatan militer atau keperkasaan seorang raja duniawi, tetapi dengan jalan yang tak terduga, yakni jalan penderitaan. Perhatikanlah saudara, Tuhan tidak hanya melihat penderitaan umatnya, tetapi Ia sendiri masuk ke dalam penderitaan itu. Jadi penderitaan menjadi alat penebusan. Inilah kasih yang melampaui logika manusia. Inilah keselamatan yang dinyatakan melalui sang hamba yang menderita yang dijanjikan itu. Saudara, Israel mengharapkan pemulihan melalui pemimpin yang kuat yang akan menumpas musuh-musuh mereka dengan kekuatan militer. Namun saudara, Tuhan bekerja berbeda. Ia tidak berbicara melalui kemenangan pedang, tetapi saudara melalui gambaran yang mengejutkan, yakni seorang hamba saudara yang menderita seperti domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seolah Tuhan berkata pada Israel, "Hai Israel, keselamatanmu datang bukan melalui raja perkasa atau prajurit yang gagah berani, tetapi melalui Dia yang rela dihina, diremukkan, dan yang menanggung penderitaan demi umatnya." Saudara, bayangkan perasaan umat di waktu itu di tanah pembuangan. Mungkin mereka bertanya, apakah Tuhan telah meninggalkan kami? Kota kami telah hancur, bait suci yang kami bangga-banggakan telah luluh lantak. Mereka menjadi orang asing di tanah yang bukan milik mereka. Bukankah saudara seharusnya Tuhan mengirimkan mereka pemimpin yang kuat, seorang raja untuk memulihkan kejayaan mereka? Namun saudara, jawaban Tuhan berbeda. Ia tidak mengutus seorang penakluk dunia, tetapi seorang hamba yang menanggung penderitaan lebih berat dari yang mereka alami. Bukan saudara karena kesalahannya, tetapi untuk menebus umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi membayangkan bahwa Mesias sebagai raja seperti Daud yang akan memimpin pasukan menuju kemenangan. Tetapi saudara, Yesaya menubuatkan bahwa sesuatu yang berlawanan, ia tidak megah menurut ukuran dunia. Yesaya 53 ayat 2, ia bukan panglima perang yang menghunus pedang. Ia bukan saudara seorang raja yang berkuasa secara lahiriah, tetapi seorang hamba yang rela dihina, dicambuk dan dipaku di kayu salib. Dia tidak dihormati manusia, tetapi justru dalam penderitaannya kemuliaan sejati dinyatakan. Oh saudara, betapa dalam penderitaan yang harus ditanggung oleh hamba yang menderita itu. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya, ia diam saat dihina, tidak melawan saat ia dicambuk, tidak mengutuk saat dia disalibkan. Dan setiap bilur-bilur luka, setiap tetes darahnya adalah harga yang dibayar untuk menebus dosa manusia. Namun saudara, penderitaannya bukanlah akhir dari kisah ini. Bahwa kematiannya membuka jalan bagi kehidupan, dan luka-lukanya membawa kesembuhan, dan kehinaannya justru memuliakan kasih Allah. Ini bukan sekedar tragedi saudara, ini adalah undangan bagi umat Israel, bagi bangsa-bangsa yang percaya dan mau bertobat serta menerima karya penebusannya. Seperti biji gandum yang harus jatuh dan mati agar menghasilkan banyak buah. Demikianlah saudara, sang hamba datang bukan untuk menderita saja dan mati, tetapi untuk bangkit dan memberikan hidup. Dari kehancuran saudara lahirlah keselamatan, dari luka muncullah kesembuhan, dari kematian terpancar kehidupan yang kekal. Saudara, Jim Elliot adalah seorang misionaris yang bersama 4 rekannya berusaha menginjili suku Auca di Ekuador pada tahun 1800
956. Suku ini terkenal brutal dan tidak pernah menerima orang luar. Namun Jim dan timnya percaya bahwa Injil harus menjangkau orang-orang itu. Saat pertama kali mereka bertemu dengan suku Auca, mereka saudara dibunuh dengan tombak. Banyak orang melihat ini sebagai tragedi, tetapi saudara istri Jim yang bernama Elizabeth Elliot itu justru kembali ke suku yang membunuh suaminya dan membagikan Injil kepada mereka. Akhirnya saudara, banyak anggota suku Auca yang bertobat dan mereka menerima Kristus. Saudara, kata-kata Jim yang terkenal, dia bukan orang bodoh yang memberikan apa yang tidak bisa dipertahankan demi memperoleh apa yang tidak bisa ia hilangkan. Saudara, ini menggambarkan Yesaya 53 bahwa keselamatan datang bukan melalui kekuatan dan jalan yang dipilih oleh manusia sendiri, tetapi melalui jalan dan pengorbanan yang dipilih dan dirancangkan Allah. Saudara, Yesaya memberi jawaban yang tak terduga. Penderitaan justru menjadi jalan menuju kepada kemuliaan. Sang hamba yang menderita tidak hanya menanggung luka-luka yang menyakitkan, tetapi melalui bilur-bilurnya manusia berdosa justru disembuhkan. Setelah penderitaan yang berat, sang hamba melihat terang dan dipuaskan karena kasihnya. Banyak orang dibenarkan dan diangkat ke dalam kehidupan kekal. Saudara, betapa paradoks jalan Tuhan, bukan? Dunia berpikir kemenangan harus diraih dengan kekuatan dan kejayaan. Tetapi Yesaya menegaskan bahwa kemenangan sejati datang melalui kasih yang rela berkorban. Keselamatan tidak datang melalui kekuatan duniawi, melainkan melalui ketaatan seorang yang rela hancur demi menyelamatkan yang terhilang. Saudara, Richard Wurmbrand, seorang pendeta di Rumania, ditangkap dan dipenjara selama 14 tahun karena ia memberitakan Injil di bawah rezim komunis. Dalam sel yang gelap dan dingin itu ia mengalami penyiksaan, kelaparan, dan kesendirian. Namun saudara, di tengah penderitaan itu ia berkata, "Aku telah menemukan bahwa penjara bawah tanah yang gelap bisa menjadi surga ketika Kristus ada bersamaku." Justru dalam penderitaannya ia bersaksi, dia mengalami kemuliaan sejati, hadirat Tuhan yang menguatkan dia. Saudara, setelah ia dibebaskan, ia mendirikan Voice of the Martyrs, sebuah pelayanan yang mendukung gereja yang dianiaya di seluruh dunia. Saudara, penderitaannya tidak sia-sia. Ia menjadi saksi kasih Kristus yang setia. Saudara, Rasul Paulus mengalami penderitaan yang berat dalam pelayanannya. Ia tidak hanya dianiaya secara fisik, tetapi juga berkali-kali dipenjara karena Injil. Di dalam 2 Korintus kita menemukan Paulus menceritakan bagaimana ia didera, dilempari dengan batu, dan mengalami kapal karam dan hidup dalam bahaya secara terus-menerus. Namun justru dalam belenggu ia menulis surat-surat yang menguatkan jemaat dan surat-surat yang hingga kini menjadi bagian dari firman Tuhan yang mengubah hidup banyak orang. Saudara, dalam Filipi pasal 1 ayat 12-14 Paulus berkata bahwa pemenjaraannya justru membuat Injil semakin tersebar. Dan dunia mengira rantai akan membungkamkannya, tetapi Tuhan memakai penderitaannya untuk membawa terang bagi banyak orang. John Calvin juga menegaskan bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Dia berkata, salib Kristus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga menjadi pola bagi kehidupan kita. Bagi Calvin, salib bukan hanya alat penebusan, tetapi juga panggilan bagi setiap orang percaya untuk memikul penderitaan apapun itu demi Kristus. Inilah saudara penghiburan bagi setiap orang yang mengalami penderitaan, bahwa Allah kita tetap bekerja dan memiliki tujuan yang mulia di balik segala kesusahan anak-anaknya. Penderitaan bukan akhir, tetapi jalan menuju kepada kemuliaan di dalam Tuhan. Dan inilah puncak kasih Allah yang melampaui logika manusia.
Kristus Yesus sang hamba yang dijanjikan menjadi penggenapan sempurna dari apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah Yesus, saudara, yang tak bercela tetapi didera seperti seorang penjahat. Dagingnya terkoyak oleh cambuk, bilur-bilurnya mengalirkan darah bagi kita yang layak dihukum. Lihatlah dia raja segala raja, tetapi mereka mengenakannya mahkota duri, ludahan dan caci maki, menggantikan pujian yang seharusnya ia terima. Lihatlah dia, saudara, tangan yang pernah menyembuhkan orang-orang yang sakit kini terentang tak berdaya, dipakukan di kayu kutub. Tubuhnya hancur agar saya dan saudara disembuhkan. Darahnya tertumpah agar kita disucikan. Tapi ia diam saat cambuk pertama mendarat di punggungnya. Ia diam saat paku menembus tangan dan kakinya. Ia diam saat ditinggalkan dan dihina, seperti domba yang rela disembelih menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Ia pun diam. Tetapi saudara, ingatlah bahwa salib bukan akhir. Langit yang kelam itu tersibak, batu kubur terguling dan maut kehilangan sengatnya. Pada hari yang ditentukan ia bangkit. Luka-lukanya menjadi bukti kasih yang kekal bahwa ia menang atas dosa dan kematian. Yesus tidak hanya menanggung penderitaan, tetapi ia mengubahnya menjadi jalan keselamatan bagi kita semua. Saudara, Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog dan martir Kristen, pernah berkata bahwa anugerah yang murah adalah musuh gereja. Dalam bukunya yang berjudul The Cost of Discipleship, yang menjelaskan bahwa anugerah yang murah adalah pengampunan tanpa pertobatan, keselamatan tanpa perubahan hidup, dan pengikut Kristus tanpa salib. Dan anugerah yang murah ini adalah musuh gereja. Tetapi jalan Kristus bukan jalan yang nyaman. Ia memanggil aku dan kau untuk mengenakan anugerah yang mahal, anugerah yang menuntut aku dan kau untuk setia dan taat, menderita, bahkan mungkin saudara, bila Tuhan izinkan sampai di ujung kehidupan kita. Tetapi camkanlah ini, bahwa iman sejati bukan sekedar kita menerima berkat dari Tuhan, tetapi bagaimana kita memikul salib. Yesus pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, namun salib ini bukan tanpa tujuan. Yesaya telah mengingatkan kita bahwa ada kemuliaan bagi mereka yang bertahan, seperti nabi-nabi yang ditolak, seperti Stefanus yang dirajam sampai mati, tetapi melihat langit terbuka dan Yesus berdiri menyambutnya. Seperti jemaat mula-mula yang rela kehilangan harta, pekerjaan, bahkan saudara, nyawa mereka demi nama Kristus, tetapi menerima mahkota kehidupan. Demikian juga seperti Rasul Paulus yang berulang kali dipenjara, dipukul, dilempari batu dan dianiaya karena Injil, tetapi tetap berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, semua kisah ini menunjukkan bahwa penderitaan karena Kristus bukanlah tanda kekalahan seseorang, tetapi justru jalan menuju kepada kemuliaan. Seandainya ada salib di hadapan saudara, salib itu berdiri kokoh, pandanglah itu. Akankah hatimu masih bergetar melihatnya? Ataukah sudah terlalu tumpul hingga tak lagi merasakan luka yang ditanggungnya untukmu? Oh saudara, berapa lama lagi kau membiarkan hatimu tetap beku, tak tersentuh oleh kasih yang telah berdarah untukmu? Sampai kapan kau akan menunda jawaban atas pengorbanannya, atas paku yang menancap daging dan tulangnya, mahkota duri yang menancap di kepalanya, dan darahnya yang mengalir karena ia memilih engkau dan aku untuk dikasihi? Saudara, tidak ada mahkota di surga tanpa salib di dunia. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan kita, justru dalam penderitaan Allah izinkan Ia membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Salib bukan hanya kenangan masa lalu, tetapi saudara, salib adalah panggilan bagi setiap orang termasuk saya dan saudara untuk mengasihi Tuhan. Jika saat ini kau sedang menderita, tubuhmu lemah,
Ada sakit penyakit di dalam tubuhmu yang tak kunjung sembuh, dan kau bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah pertolongannya bagiku? Atau karena keluargamu berantakan, pertengkaran tak berujung dan kau menangis dalam kesepian. Atau pula karena suami, istri telah berubah cinta yang dulu hangat kini terasa dingin. Atau juga karena anak-anak yang kau kasih itu telah menjauh dari iman yang benar dan kau hanya bisa berdoa dengan air mata. Atau pula karena tekanan di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan mungkin tanpa kita sadari saudara, penderitaan itu disebabkan karena kita sendiri yang ingin masuk dan terperosok di dalam situasi itu. Saudara pahami dan rasakan dengan benar bahwa di dalam luka-luka Kristus ada kesembuhan bagi tubuh dan jiwamu yang letih. Di dalam penderitaan Kristus ada pengharapan bagi keluargamu yang hancur. Di dalam kematian Kristus ada hidup yang kekal bagi mereka yang bertahan dalam iman. Maka saudara jangan lagi ragu, jangan lagi menunda untuk menyerahkan hidupmu. Kasih-Nya telah dicurahkan, harga telah dibayar dengan darah-Nya yang kudus. Akankah kau diam? Atau hari ini, saat ini, dengan segala luka dan air mata, kau akan berkata, ya Tuhan, aku mengikut-Mu, berapapun harga yang harus aku bayar. Amin.